Tidak pernah terpikir, bonsai pepaya ini. Satu biji kecil dapat menghasilkan buah yang lebat. Di baliknya tersembunyi, sebuah teknik berkebun yang mengagumkan. Sepertinya teknik pengerdilan pepaya ini. Hanya ada yang tidak kamu pikirkan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Cara pelaksanaannya juga sangat sederhana. Mari kita lihat lebih lanjut. Tugas utama adalah menyiapkan media tanah untuk menanam pepaya. Siapkan beberapa abu kayu, serta tanah serbuk kelapa. Campurkan keduanya dengan merata. Siapkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan pepaya. Jika ingin bonsai pepaya yang kecil dan rapi, maka harus menggunakan teknik perbanyakan tekanan tinggi untuk mencapainya. Pada sebuah pohon pepaya yang tegak, mulailah dari bagian di mana buah muncul, sekitar 50 cm ke bawah. Jadikan titik ini sebagai awal. Gunakan pisau tajam untuk menggores kulit pohon dengan lembut. Buatlah sayatan yang tepat pada salah satu cabang. Kemudian rapikan ujung bawah cabang ini dengan rapi. Untuk mencegah luka sayatan menutup sendiri, masukkan sebatang kecil kayu ke dalam luka sebagai penyangga. Langkah ini sangat penting. Ini dapat menjaga kondisi luka tetap terbuka, untuk menciptakan kondisi bagi akar yang akan tumbuh. Selanjutnya, cari gantungan baju dari besi, atau bisa juga dengan membentuk kawat menjadi bentuk yang sesuai. Lingkarkan dengan erat di sekitar luka, dan kencangkan dengan lakban atau tali pengikat. Fungsinya adalah untuk menahan berat tanah yang akan diisi di atasnya. Jadi, pastikan pemasangannya kuat. Hindari segala gerakan atau ketidakstabilan yang terjadi. Harus mempersiapkan dengan baik untuk proses pertumbuhan akar dan tunas selanjutnya. Selanjutnya, lakukan modifikasi sederhana pada botol plastik ini, untuk memenuhi kebutuhan perbanyakan tekanan tinggi. Pertama, potong mulut dan dasar botol. Kemudian, belah bagian tengah botol, agar dapat dengan mudah dipasang di tempat luka pada pohon pepaya. Setelah dipasang, gunakan kawat yang melingkari di bawah sebagai penyangga yang stabil. Dan ikat botol plastik dengan kuat menggunakan ikatan. Pastikan tidak akan longgar atau jatuh. Selanjutnya, isi tanah yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam botol plastik. Selama proses pengisian, harap perhatikan kayu kecil di atas sayatan. Dalam keadaan menahan sayatan terbuka, ini sangat penting. Jika kayu kecil jatuh secara tidak sengaja, atau perlahan-lahan terurai oleh tanah selama menunggu akar tumbuh, maka sayatan kemungkinan besar akan menutup sendiri, mengakibatkan kegagalan dalam perbanyakan tekanan tinggi. Jadi, kayu kecil ini disarankan untuk memilih bahan yang keras dan tidak mudah terurai untuk praktik ini. Setelah pengisian selesai, ingat untuk menyiram agar tanah tetap lembab. Kemudian gunakan dasar botol yang dipotong sebelumnya sebagai penutup. Tutup di atas botol plastik, untuk menyediakan lingkungan tumbuh yang relatif tertutup dan lembab. Setelah melakukan semua ini, kita hanya perlu sabar menunggu. Jika tanah terlalu kering, cukup sirami dengan tepat. Waktu telah mencapai hari ke-45. Dari luar botol plastik, sudah terlihat samar-samar akar yang kuat di dalamnya. Ini juga menandakan bahwa akar telah berhasil tumbuh. Saat botol plastik dibuka, terlihat di dalam tanah yang lembut dan gembur. Akar yang putih terlihat samar-samar. Pemandangan ini tidak diragukan lagi adalah perpaduan sempurna antara kebijaksanaan berkebun dan kekuatan alam. Terakhir, cari wadah dengan diameter 50 cm. Wadah dengan kedalaman 40 cm, potong dari tengah terlebih dahulu. Masukkan ke bagian yang sudah berakar. Gunakan sebuah batang kayu sebagai penopang di bagian bawah. Menjaga stabilitas wadah untuk mencegah terjatuh. Kemudian perbaiki celah-celah pada wadah. Selanjutnya, campurkan beberapa tanah. Campurkan tanah kebun dan serbuk sabut kelapa dengan proporsi yang tepat hingga merata. Setelah campuran siap, tuangkan tanah ke dalam wadah. Dan kuburkan bagian pepaya yang sudah berakar ke dalamnya. Dalam proses ini, kami tidak memilih untuk memotong sambungan pepaya dengan induk tanaman. Karena dengan cara ini pepaya dapat tetap mengakses nutrisi dan air dari induk tanaman, yang membantu pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Sementara itu, mempertahankan sambungan juga memungkinkan pepaya memiliki fase transisi, mengurangi tekanan tumbuhnya. Ketika akar baru sudah tumbuh, mencapai kemampuan pertumbuhan tertentu. Pada tahap itu, baru dipertimbangkan untuk memotongnya. Jadi, sebuah pepaya kecil dapat berbuah lebat. Apakah kamu tahu cara pembudidayaannya?